Tapi yang jelas ayatnya di dalam Al-Quran ada bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Oke. Diskusilah sama Pak Ibnu Kalam supaya apa? Supaya orang bodoh. Ya. Umat Islam di Indonesia ini sudah melakukan blunder, kesalahan besar. Jadi seharusnya ustaz-ustaz itu mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Alkitab. Anda belajar di mana ya? Dan Alkitab itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad. Iya. Ya, Alkitab yang seperti yang kita lihat sehari-hari ini. Ya. Malah bermasalah sekali itu kitab-kitab teologi di Islam itu. Ya. Kemudian kitab fikih, lebih bermasalah lagi kitab fikih. Lama ajaran Islam yang keliru ini ada di Indonesia ini bermasalah. Tuhannya orang Kristen itu, orang Islam itu sebagian besar adalah sudah Tuhan Yesus sebenarnya. Oh, begitu. Ya. Ada dua kelompok itu yang dia di Islam tetapi menyembah Tuhan Yesus. Yaitu kelompoknya Ustaz Somad dengan kelompoknya Piranda. Bahkan kelompoknya Buyayahnya. Umat Islam sudah keliru sekali. Iya, iya. Oh. Jadi orang seperti Pak Ustaz Somad itu harus dipenjarakan. Islam itu sektenya orang Kristen. Sektar. Menurut sejarah kan Muhammad kan belajar ke Waroka, itu kan orang pendeta Kristen itu. Sepertinya orang Islam itu ketakutan dengan satu ayat di dalam Al-Quran itu. Dan sekarang ulama yang di Indonesia ini terbalik. Iya, iya, iya. Ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, bertanyalah kepada orang-orang Kristen, orang ahli kitab. Di dalam Al-Quran itu sendiri sudah diberikan penekanan, artinya pelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya, betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu adalah Injil dan Taurat. Kebodohan kita bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Itu jin Yesus, Anda itu keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah cuplikan video antara Yusuf Manobulu dengan Ibnu Kalam ya. Yang mana di sini kalau kita simak pembicaraan mereka berdua itu sebenarnya sangat menggelikan ya. Namun di balik itu apabila ini didengar orang yang tidak paham dan tidak mengerti, ini kalau dibiarkan malah bisa menyesatkan ya. Ada beberapa poin atau klaim yang mereka berikan, namun sebenarnya apa yang mereka sampaikan tersebut tanpa dasar sama sekali ya, dan menunjukkan bahwa mereka memang bukanlah orang-orang yang mengerti dan paham tentang Islam, baik itu Al-Quran atau hadis dan bahkan sejarah Islam itu sendiri ya. Nah, di antaranya yang paling menggelikan itu mereka tidak bisa membedakan ya apa yang dimaksud Alkitab, kemudian mereka samakan dengan Bibel, dan kemudian juga mereka tidak paham apa itu firman kalamullah dan apa itu kalimatullah ya. Dan kemudian mereka juga sangat berani ya menyalah-nyalakan umat muslim dan juga para ustadz. Mereka membuat pernyataan-pernyataan yang bukan wewenang mereka ya,
baik dari segi keimanan serta dari segi keilmuan yang memang mereka sangat buta tentang hal tersebut. Nah, nanti saya akan coba memberikan komentar beberapa poin mungkin atas pernyataan mereka. Dan selebihnya tentunya saudara muslim semua bisa ikut memberikan komentar atas apa yang mereka sampaikan di video ini. Nah, langsung saja kita simak terlebih dahulu videonya. Setelah itu nanti baru saya komentari. Yang paling mengingatkan saya tentang kekristenan itu adalah persoalannya Pak Ahok. Pak Ahok. Ya, Persoalannya Pak Ahok. Itu yang paling lebih menggali saya tentang Alkitab lagi. Ya. Karena saya melihat ada sekelompok Islam itu yang menggunakan ayat Al-Quran untuk menyerang Pak Ahok. Ya. Itu yang lebih mendalam lagi di situ. Lebih mengganggu Bapak maksudnya? Ya, mengganggu perasaan saya karena ada orang yang menggunakan ayat-ayat suci untuk menyerang orang lain. Padahal kitab suci itu mengakui Pak Ahok. Itu yang menjadi masalah. Ya, di dalam kitab suci Al-Quran itu orang Kristen itu diakui sebagai orang yang beriman. Ya, ada di dalam surah Al-Baqarah itu, boleh dicari. Orang Kristen yang beriman itu atau ahli kitab yang beriman itu, kalau mereka membaca Alkitab sewajarnya, artinya tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurangi. Nah, itu petunjuk dari Al-Quran. Ya. Bahkan ada ayat itu kan pengikut Isa Al-Masih kan derajatnya tinggi. Pak? Ya betul. Ya. Kalau yang mengikut Isa Al-Masih itu dia akan diselamatkan, begitu pengertiannya. Ya. Dan yang paling utama itu adalah yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu berarti dia malak penguasa. Ya, nah, itu yang bisa merujuk kepada Tuhan kalau malak itu penguasa. Nah, itu yang boleh dijadikan dalil bahwa dia betul-betul rajanya raja. Karena kalau yang terkemuka di Indonesia kan misalnya Pak Jokowi. Betul. Ya. Kalau ada yang sekarang yang paling terkemuka ya siapa orangnya? Iya, betul. Ya paling-paling Rusia, Amerika, Cina. Tapi sekarang kan belum menentukan siapa yang paling terkemuka di situ. Iya. Apakah Amerika atau presidennya Amerika atau presidennya Rusia atau presidennya Cina. Iya. Tapi yang jelas ayatnya di dalam Al-Quran ada bahwa Isa itu terkemuka di dunia dan di akhirat. Okay. Ya, terkemuka di dunia dan di akhirat. Nah, itu pengertiannya menurut Pak Ibnu itu apa, Pak? Ya, menjadi pemimpin. ya. Rajanya raja. Iya, karena kalau terkemuka dunia dan akhirat berarti ya, dialah yang berkuasa kan? Di dunia ini kan bulat. Nah. Ya, jadi yang paling menonjol di dunia ini ya, ya. Menurut Al-Quran ya Yesus Kristus. Ya. Dan di akhirat juga kan? Iya, di akhirat juga, di dunia dan di akhirat. Nah, itu ayat-ayat yang seperti itu yang mendorong saya untuk meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya juga pernah bertanya kepada salah seorang yang bisa berbahasa Arab tentang Yohanes 13:13 itu. Iya. Jadi di Yohanes 13:13 itu mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, Sayyid di situ atau Lord. Dia Lord, dia Sayyid. Dan yang bisa dirujuk ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Dan saya termasuk orang yang mengkritik ajaran Unitarian yang hanya menyatakan Tuhan saja. Termasuk saya kritik itu. Karena ada tertulis di Alkitab itu, siapa yang memuliakan anak manusia itu, dia memuliakan Bapa. Jadi semakin kita memuliakan anak manusia itu, semakin memuliakan Bapa. Ya. Nah, itu saya anjurkan, biasa kalau saya live, saya katakan, harus dikatakan Tuhan supaya lebih memuliakan, jangan Tuhan.
Karena kalau Tuhan kurang mulia. Nah, itu biasa saya sampaikan kepada masyarakat penonton di YouTube-nya. Ya. Jadi luar biasa teman-teman, bahwa Pak Ibnu ini seorang pembelajar, seorang yang pemikir. Artinya beliau menggali kebenaran-kebenaran yang termuat di dalam Alkitab, dan juga itu menjadi rujukan untuk sebagai dasar iman, bahwa beliau sangat menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang terkemuka, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, juga. Oleh sebab itu bagi sebagian orang yang sangat menentang, ya belajarlah lebih banyak. Ya, kalau perlu diskusilah sama Pak Ibnu Kalam, supaya apa? Supaya pemikiran kita tidak dibatasi dengan istilahnya hal-hal yang membuat kita terjebak dengan kebodohan. Karena apa? Karena kalau kita tidak belajar, ya sudah pasti jadi orang bodoh. Ya betul sekali. Ya. Dan yang penengahan itu Pak, dia yang baru dibuka Al-Quran itu, umat Islam di Indonesia ini sudah melakukan blunder, kesalahan besar. Karena di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah itu, orang yang beriman itu orang yang percaya kepada Alkitab, orang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Yang menjadi masalah di sini begini, kalau di Islam yang sekarang di Indonesia ini, dia mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sesudahnya. Padahal perintah di dalam Al-Quran harus pelajari kitab-kitab sebelumnya. Ini bermasalah. Nah, jadi itu yang menjadi perhatian saya juga sewaktu menggali kebenaran agama ini. Jadi seharusnya umat ustaz-ustaz itu mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Yaitu Alkitab. Ya, Alkitab. Dan Alkitab itu sudah ada di zamannya Nabi Muhammad. Ya, Alkitab yang seperti yang kita lihat sehari-hari ini. Ya. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana poin pertama pernyataan dari kedua orang tadi yang membuat kita semua tentu ketawa mendengarnya ya. Di sini dia mengatakan bahwa Alkitab itu mereka maksudkan yaitu Bible itu sendiri ya. Nah, disinilah letak ketidaktahuan mereka, namun berani membuat satu klaim ya. Padahal kita sangat jelas mengetahui bahwa nama Alkitab tersebut adalah nama lain dari kitab suci Al-Quran ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan nama yang agung untuk kumpulan wahyunya, yang berbeda dengan nama-nama yang bisa diberikan oleh orang Arab kepada kumpulan-kumpulan syair mereka ya. Nah, di antaranya salah satu yang paling sering disebut nama lain dari Al-Quran yaitu Alkitab itu sendiri. Nah, kemudian ada nama lain lagi yang disebut Al-Furqan ya, dan juga Az-Zikir, kemudian juga At-Tanzil. Nah, setiap nama-nama Al-Quran tersebut itu bukan tanpa ada dasar, jelas itu termaktub di dalam ayat-ayat suci Al-Quran ya. Itu semua adalah nama dari kitab suci Al-Quran dan merupakan kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara mereka mengklaim bahwa Alkitab tersebut mereka namakan juga untuk Bible mereka ya, padahal tidak ada asal usul yang jelas dari mana kata Alkitab tersebut mereka gunakan untuk menamai kitab mereka yang yakini. Nah, dari sini saja sangat jelas bahwa orang-orang ini memang tidak ada yang paham, namun berani membuat klaim yang justru menunjukkan kebodohan mereka sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Iya. Menjadi bermasalah sewaktu umat Islam melawan Al-Quran, malah melawan Al-Quran.
Karena mempelajari Al-Quran dan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Sesudahnya. Nah, kitab hadis, kemudian kitab-kitab teologi. Malah bermasalah sekali itu kitab-kitab teologi di Islam itu. Kemudian kitab fikih, lebih bermasalah lagi kitab fikih. Karena ada 4 itu fikih atau kitab di Islam itu yang 2 sangat bermasalah. Yang 2 relatif lebih benar. Jadi yang 2 itu kitab yang dibuat oleh Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik. Nah, sedangkan yang banyak di Indonesia ini Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, itu anunya kelemahannya ulama. Itulah sebabnya dulu itu tidak bisa berdiri negara khilafah. Ya, tidak bisa berdiri negara khilafah di Indonesia. Sewaktu mau dibuat saja itu Pancasila, orang Kristen 1 orang saja berhadapan dengan beberapa orang Islam itu kiai. Dan orang kiai itu paham maksud daripada penjelasan orang Kristen ini. Karena orang Islam itu maunya dulu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Orang Kristen keberatan, tidak mau. Karena dia pelajari itu syariat-syariat Islam yang dibuat oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal itu bermasalah sekali. Bermasalah. Terutama itu masalah najis. Kan fikih itu namanya kalau najis, ilmu fikih. Ilmu yang terkait dengan ibadah. Salah satunya itu yang dibuat oleh Imam Syafi'i itu bahwa babi itu najis. Babi itu najis. Itu tertulis di dalam kitabnya. Sehingga konsekuensinya kalau dicuri orang tidak dihukum karena najis. Orang Kristen tidak mau. Tapi orang Islam yang dilawan berdebat itu pada waktu ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan syariatnya, yang kiainya juga memang tahu itu. Jadi pada waktu orang Kristen menolak, ya dia maklumi saja. Iya betul juga. Jadi selama ajaran Islam yang keliru ini ada di Indonesia ini bermasalah. Dan saya sudah sering buat pernyataan itu di YouTube bahwa ajaran Islam yang ada di Indonesia ini bukan bermasalah lagi, sangat bermasalah. Nah, terus kenapa saya sebagai orang Islam yang kalau orang Islam itu dikristenkan saja, saya merasa tidak ada berdosa karena Tuhannya orang Kristen itu, orang Islam itu sebagian besar adalah Tuhan Yesus sebenarnya. Oh, begitu. Ada 2 kelompok itu yang dia di Islam tetapi menyembah Tuhan Yesus. Yaitu kelompoknya Ustaz Somad dengan kelompoknya Piranda. Bahkan kelompoknya Buyayahnya. Jadi orang-orang Islam yang memahami bahwa firman Allah bukan makhluk, itu yang dia sembah adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah yang disembah itu. Kan Tuhan Yesus itu adalah sang firman. Kan dia kekal. Kalau menurut yang mazhabnya Ustaz Somad itu, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hambal. Nah, firman Allah itu kekal. Tapi firman Allah tidak diciptakan, berarti dia pencipta. Tapi pada kenyataannya kan mereka menolak, Pak. Karena dia tidak mempelajari Alkitab, dia tidak mempelajari konsili. Mereka menolak itu sebagai realitas daripada kebodohan. Realisasi daripada kebodohan itu. Oh, jadi itu awal mulanya itu karena umat Islam mempelajari kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya, sesudah Al-Quran. Jadi gitu. baru melangkah itu umat Islam sudah keliru sekali. Seharusnya yang di Indonesia yang keliru. Tetapi yang ada di zamannya dulu Kekhalifahan Abbasiyah tidak keliru. Karena orang yang seperti ini, orang yang seperti Ustaz Somad itu, seandainya dia hidup di zaman Kekhalifahan Abbasiyah itu, ya dipenjarakan. Jadi orang seperti Pak Ustaz Somad itu harus dipenjarakan. Kalau dia hidup di zamannya Kekhalifahan Abbasiyah. Dasarnya apa, Daeng? Karena dia mengajarkan ajaran Kristen di Islam, Pak.
Ajaran Kristen di Ya, Islam. ajaran Kristen yang umum itu yang terjadi di Konsili Nicea 325 itu bahwa Athanasius meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Hanya Arius yang mengatakan. Yang mengatakan makhluk. Yang mengatakan makhluk. Jadi firman Allah itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Kalau menurut Tasomat. Ya. Kalau dia bukan makhluk, berarti dia pencipta makhluk. Ya, Ya, dia pencipta. Berarti sebetulnya penyembahannya dia tertuju kepada Tuhan Yesus. Tertuju ke Tuhan Yesus. Dan sudah diaminkan pada waktu Nabi Muhammad sujud selama lebih 1 tahun. Ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Oh, begitu ceritanya. Jadi sebenarnya itu begini. Orang Islam itu mau menyembah Tuhan Yesus atau tidak, atau mau menyembah bapaknya, itu menjadi pilihan juga. Jadi sebenarnya itu kalau dipikir-pikir itu Islam itu sektenya orang Kristen, sektarian itu, mirip dengan Arius. Tapi menurut sejarah kan Muhammad kan belajar ke Waroka, itu kan orang pendeta Kristen itu. Itulah sebabnya ada video saya mengatakan seharusnya orang Islam itu berterima kasih kepada orang Kristen. Bukan. Kalau tidak ada Waraka itu. Bukan membenci orang Kristen. Ya, Habib Rizik itu bagaimana kami? Iya, harus luar berterima biasa. kasih itu. Iya. Tidak boleh membenci. Bagaimana Nabi Muhammad itu bisa diakui Nabi kalau bukan Waraka? Tidak belajar dari Waroka ya? Ya, Waraka. Luar biasa. Ya, kalau ada 10 saja orang seperti Pak Ibnu, ini dunia ini akan terasa seperti kayak berbeda. Ya, berbeda sekali. Ya. Dan seandainya itu sepertinya orang Islam itu ketakutan dengan satu ayat di dalam Al-Quran itu. Ayat apa itu? Ya, itu ayat di dalam Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha Isa bin Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Allah. Iya kan sudah dibenarkan, sudah dikoreksi di zaman dulu, di zaman awal Kristen itu. Mereka sudah para pendeta di situ mengatakan Bapak bukan anak. Sudah betul sekali itu. Bapak bukan anak, artinya Allah bukan Sang Firman. Ya, ada perbedaan. Ya, ada bahwa 3 yang berbeda tetapi satu. Ya, itu kan sudah bagus itu penjabarannya. 3 hipostasis atau 3 3 oknum atau 3 pribadi yang berbeda. Di situ yang berbeda harus dipahami bahwa memang berbeda. Tidak sama bapak dengan anak. Kan tidak mungkin sama bapak dengan anak. Secara bahasa saja tidak mungkin sama. Iya. Jadi Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman yang menyaksikan acara ini bagaimana supaya mereka itu bisa membuka diri untuk belajarlah dari Alkitab itu, karena Alkitab itu adalah kitab sebelumnya. Iya, itulah yang paling harus ditekankan kepada umat Islam, terutama kepada ulama juga. Bahwa Al-Quran itu memerintahkan kepada Anda untuk beriman kepada Al-Quran dan kitab yang sebelumnya. Anda sekarang ulama yang di Indonesia ini terbalik. Iya. Anda mempelajari Al-Quran, kemudian mempelajari kitab sesudah Al-Quran. Itu bermasalah. Ya. Dan hadis-hadis itu dipertentangkan oleh, misalnya kalau masalah sahih, bahwa hadis ini sahih, itu ulama yang mengatakan sahih, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan sahih. Tidak pernah. Kalau ada ayat itu, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, bertanyalah kepada orang-orang Kristen, orang ahli kitab. Bertanyalah ahli kitab. Ya, ada juga ayatnya yang berbunyi seperti itu. Ya, terutama tentang kisah-kisah nabi-nabi di ajaran Islam itu tidak lengkap masalah itu. Tidak lengkap masalah. Misalnya kisah tentang Ayub itu, atau malah ada yang bertentangan. Malah ada yang, misalnya kalau tentang Ibrahim, ya
tidak sama dengan apa yang ada di Alkitab. Kecuali kalau yang ada di dalam ajaran Taurat yang dari mulut ke mulut, itu ada yang Ibrahim yang dibakar itu, atau kitab Misna kalau saya tidak salah itu anunya. Informasinya dari orang yang memahami, orang yang pengikutnya Musa. Iya. Ya. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada teman-teman bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, supaya bisa sharing untuk jadi kita tidak sempit di dalam di dalam pemikiran kita sehingga kita terjebak dengan hal-hal yang justru merugikan kita sendiri gitu. Oh ya, langkah pertama yang harus ditekankan kepada umat Islam itu memang harus perlahan dulu. Jadi jangan mengatakan bahwa seluruh isi Bible itu adalah firman Tuhan, tetapi secara perlahan dulu. Jadi kepada saudara-saudaraku yang Islam yang belum paham permasalahan ini, cobalah kamu baca di dalam Alkitab itu yang apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus. Jadi biasanya kalau misalnya di TB terjemahan baru itu ditulis merah. Jadi pelajari dulu yang TB, yang terjemahan baru, ya terjemahan baru. Jadi caranya belajar itu karena antara yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang dimaksud di dalam Al-Quran Injil. Ya, jadi diberikan kepadanya Injil. Adapun misalnya surat-surat Paulus atau misalnya kitab Wahyu itu ya kesampingkan dulu. Jadi pelajari dulu di dalam Alkitab itu apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu kalau dalam perjanjian baru. Nah, kalau di dalam perjanjian lama pelajari peristiwanya masalah Musa. Karena Musa itu sangat diapresiasi di dalam Al-Quran. Jadi jangan dulu pelajari semua di dalam perjanjian lama itu, misalnya kitab Genesis, kitab Kejadian. Ya, pelajari saja misalnya bagaimana Musa disuruh oleh Tuhan, oleh Yahweh untuk datang kepada Firaun. Yang erat hubungannya dengan Al-Quran. Nah, itu bisa menimbulkan rasa kepercayaan kepada Alkitab. Itu bisa menimbulkan. Begitu cara saya belajar. Jadi pelajari di dalam perjanjian baru apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, dan pelajari di dalam perjanjian lama apa yang diucapkan oleh Musa. Amin. Nah, nanti di situ timbul itu, oh iya benar ya, ini bukan kitab sembarangan ini Alkitab ini. Ya, tidak boleh dikatakan Alkitab itu palsu. Ya, adapun Al-Quran mengatakan Alkitab itu palsu, oknum itu. Oknum yang dituduh oleh Al-Quran bahwa kamu orang-orang itu memalsukan Alkitab. Ya, oknum. Bukan ditujukan kepada semua kepada isi Alkitab itu. Jadi teman-teman luar biasa ya. Artinya mari kita belajar. Ya, singkirkan dulu kebodohan, singkirkan dulu. Artinya pemahaman-pemahaman yang sempit, apalagi ada oknum yang mendoktrin hal-hal yang akhirnya membuat kita tidak ketemu dengan kebenaran, kita tidak ketemu dengan firman Tuhan. Sebab tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan bagaimana di dalam Al-Quran itu sendiri sudah diberikan penekanan, artinya pelajari kitab-kitab sebelumnya. Ya, betul. Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, kitab-kitab sebelumnya itu adalah Injil dan Taurat. Ya. Jadi itu yang dipelajari supaya pemahaman kita menjadi luas, pemahaman kita bisa sampai kepada apa yang kita cari, yaitu kebenaran. Jadi jangan kita akhirnya kita menjustifikasi, menghakimi sesuatu yang benar, ya. Itu yang luar biasa, dan saya sangat bangga bagaimana seorang yang dinubuatkan oleh ketua kelasnya dulu adalah sebagai penggembala domba. Nah, domba itu memang dituntun, teman-teman. Ya, dituntun. Artinya jangan sampai tersesat. Karena domba itu kalau tidak dituntun, diterkam serigala dia. Nah, itu yang paling penting di dalam hidup ini. Jadi saya bersyukur tidak pernah salah itu. Sekalipun ketua kelasnya itu dulu bersifat membuli, tapi itu adalah sesuatu yang bagaimana Tuhan memakai Pak Ibnu Kalam untuk membuka pemikiran kita, membuka pemahaman kita,
membuka, maaf ya, kebodohan kita untuk kita melihat kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita terima. Puji Tuhan, ya, itu luar biasa sekali. Belajarlah dan selidikilah bahwa yang pertama, bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan, tidak bisa dibantah. Seperti, maaf, salah satu contoh di dalam Alkitab, ayat yang mengatakan, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kirimu. Tidak ada manusia yang bisa mengajarkan seperti itu. Itu adalah perkataan Tuhan, itu adalah firman Tuhan. Bagaimana menurut Pak Ibnu? Ya, jadi selain langkah untuk memahami bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, langkah pertama seperti yang saya jelaskan tadi, baca di Alkitab yang terkait dengan Injil, dengan yang terkait dengan Taurat, yang diucapkan oleh Musa, atau yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian langkah kedua, pelajari sejarah. Tanamkan baik-baik di dalam dirimu itu bahwa Nabi Muhammad itu lama sujud ke Yerusalem. Iya. Lama, lebih 1 tahun, hampir 2 tahun. Jadi di situ waktu itu, karena dia di Madinah, dia melihat juga orang Yahudi berdoa, melihat orang Kristen berdoa, melihat jadi orang Yahudi melihat Nabi Muhammad juga berdoa. Di situlah berbeda-beda caranya dia berdoa. Dan bisa kita nonton di YouTube itu bahwa kalau orang Yahudi itu meletakkan di dada. Betul. Ya, kalau orang Kristen Ortodoks Mesir itu di perut. Jadi Nabi Muhammad itu dilurus ke bawah. Nah itu. Jadi kalau pelajari sejarahnya, jadi kalau seandainya itu waktu itu kita hadir di situ dan bersamaan waktunya berdoa, maka kelihatan sekali itu bahwa Nabi Muhammad menghadap ke Yerusalem, ini yang Kristen Ortodoks menghadap ke Yerusalem, sama-sama menghadap ke sana. Dan pada waktu menerima tamu itu Nabi Muhammad, orang Kristen yang ada tamunya orang Kristen, dia mau berdoa, tapi Nabi Muhammad, kau berdoa dalam masjidku saja. Luar biasa. Ada sejarahnya itu. Ya, ini yang hadis-hadis seperti ini jarang diungkapkan kepada umat. Ya. Malah yang digunakan dulu itu waktu Pak Al-Maidah 51. Padahal Al-Maidah 51 itu sangat kalau Anda orang Islam masih berketetapan di situ, tidak mau pindah-pindah, itu malah berbahaya sekali. Malah menjadi musyrik. Karena menjadikan aulia, manusia mau dijadikan aulia, itu musyrik. Nah, jadi harus pindah ke Al-Baqarah 257. Di Al-Baqarah 257 itu yang menjadi aulia itu pelindung, pelindung kita itu Allah. Orang beriman itu aulianya adalah Allah, tidak boleh manusia. Malah jadi saya pernah mengingatkan itu kepada pengikut yang 7 juta umat itu, yang pengikutnya Pak Habib, termasuk Pak Habib sendiri, bahwa berbahaya sekali beliau itu, karena mengantar orang kepada kemusyrikan, membawa orang, berapa orang itu yang dimusyrikkan orang, berbahaya sekali. Jadi harus sadar sekarang ini yang pernah mengkritik Pak Ahok itu, bahwa Pak Ahok itu orang yang tidak beriman, itu bermasalah, sangat bermasalah. Dan aulianya ini harus dia rubah. Jangan sampai aulianya sampai sekarang ini masih gubernur, waduh. Ya, aulianya orang yang beriman itu harus Allah, bukan manusia, tidak boleh. Sekalipun manusia Islam, manusia Kristen, manusia apa saya, pokoknya tidak asal boleh. Manusia tidak boleh. Harus Tuhan yang dijadikan itu sebagai aulia, pemimpin. Amin, amin, amin. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya panjang lebar ketika kedua orang ini, yang satu buta, yang satu tuli, namun sok tahu ya. Karena bagaimanapun apabila ada seseorang yang mencoba memberikan pemahaman tanpa berdasarkan syariat di dalam Islam, namun memberikan pendapatnya, maka hal apa yang disampaikan tersebut itu otomatis tertolak ya. Karena jelas di dalam syariat Islam kita selalu bersandar kepada kitab suci Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, begitu juga kedua orang ini tadi, mereka tidak meyakini dan tidak mempercayai Islam, bahkan kitab suci Al-Quran, dan juga mereka tidak banyak
tahu tentang sejarah ya, namun sangat berani membuat klaim-klaim yang justru menunjukkan kebodohan mereka sendiri, karena mereka mengkritisi ajaran Islam, bahkan sampai ustadz pun ya mereka berani mengkotak-kotakkan dengan berdasar ajaran fikih, ilmu fikih. Nah, tadi ada juga Pak Ibnu Kalam ini mengatakan bahwa fikih tersebut tidak pernah Nabi Muhammad SAW membenarkan secara langsung itu pernyataannya ya. Dan perlu diketahui bahwa ilmu fikih atau mazhab kita semua jelas sanad dan perawinya ya, bisa ditelusuri kebenarannya tersebut, dan itu seiring sejalan dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian juga tadi mereka menyinggung tentang firman ya, serta kalamullah. Nah, di sini mereka lagi-lagi tidak paham atau tidak mengetahui sama sekali ya, dan mereka juga tidak mampu untuk membedakan apa itu kalamullah dan apa itu kalimatullah, dan bahkan mereka kemudian menyalahkan para ustadz ya. Nah, perlu juga diketahui yang namanya kalamullah itu adalah perkataan Allah, kemudian kalimatullah itu adalah apa yang diucapkan Allah, itulah yang menjadi makhluk. Nah, di sini apa yang dijelaskan Pak Ibnu Kalam ini sungguh sangat menyesatkan ya, kalau dibiarkan secara terus-menerus. Dan yang lebih menggelikan lagi, yang satu yang tidak tahu apa-apa malahan ikut pula mengaminkan ya. Dan ini tentu suatu bahan lelucon untuk kita semuanya. Dan sebenarnya masih banyak lagi poin-poin yang harus kita luruskan serta kritik kembali ya. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin saudara-saudara muslim semua bisa memberikan komentar serta tanggapannya di kolom komentar di bawah. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita selalu terhindar dari orang-orang yang mencoba merusak akidah kita sebagai umat muslim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.